Ini kelas keberapa? Ini kelas ke-13. Jadi ini kita pas tahun lebih 1 bulan hari ini. Jadi mulai Masya Allah. ya nggak terasa. Barokah, barokah. Barokah ini berkatnya Habib. Ya, kita mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya al mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati dan dikasihi Habib Ali, eh, Mas Sofyan dan teman-teman semua yang berada di Zoom maupun ada di YouTube, ya, maupun ada yang di YouTube. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak sekali karunia kepada kita, karunia nikmat kesehatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak dapat kita sebutkan, dan khususnya nikmat iman dan Islam yang karenanya kita jadilah mengetahui hidup itu untuk apa, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini kita senantiasa bersyukur dan menjadikan nikmat-nikmat Allah ini menjadi nikmat yang senantiasa mendekatkan kita kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabiin dan tabiut tabiin, seterusnya kepada para ulama dan pejuang-pejuang Islam yang telah meneruskan perjuangan Rasulullah menyampaikan risalah risalah iman dan Islam dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, dari guru ke guru, dari ulama ke ulama, sampai pada guru-guru kita dan orang tua kita, dan sampai pada kita. Mudah-mudahan mereka semua ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT dan mendapatkan ganjaran, dan seterusnya dapat mengalirkan mukjizat Rasulullah, karomahnya dan barokahnya kepada kita, sehingga kita terus bersemangat untuk mempelajari, mengamalkan, dan menyampaikan risalah iman dan Islam ini khususnya pada ahli keluarga kita. Ya, pertama-tama mungkin sekali lagi terima kasih kepada Habib Ali Bakir yang telah selama ini berkenan memberikan ilmunya, hadir menemani kita dalam mempelajari akidatul awam, yaitu ilmu yang sangat penting untuk memperkuat akidah kita. Mudah-mudahan Habib diberikan kesehatan dan senantiasa mendapatkan cahaya ilmu yang terus dapat mengalirkan ilmunya kepada kita. Dan terima kasih juga kepada eh, saudara-saudara atau teman-teman semua yang telah sama-sama menemani dan menyokong ataupun mendukung kajian Aqidatul Awam ini yang sudah berjalan setahun, khususnya daripada panitia, yaitu daripada eh, KPMI Belgia, eh, yang dipimpin oleh Pak Arif Rahman, dan kemudian dari eh, Masjid Den Haag, Masjid Al Hikmah Den Haag yang dipimpin oleh Kiai Nur Hashim Subakir, dan kemudian Kiai Nur, Nur Hashim Subadi, dan kemudian dari PPME yang di bawah pimpinan Pak Hasanul, kemudian dari PCNU Jerman di bawah pimpinan eh, Gus Oding, dan kemudian dari Muslim Braunschweig di bawah pimpinan Mas Sofyan Hamid, dan juga dari KMIB. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk terus istiqomah mengkaji kajian akidah ini bersama Habib Ali, dan mudah-mudahan Allah juga mempermudah kita untuk dapat terus mempelajarinya dan terus bersama-sama untuk eh, menyelenggarakan acara ini. Sebagaimana kita ketahui, kita sudah mengadakan kajian Aqidatul Am ini sudah lebih kurang sudah setahun ya. Ini adalah kajian yang ke-13. Terakhir kita mengkaji eh, sampai di baris ke-13 dan 14, yaitu tentang sifat jais Nabi, dan kemudian ditutup dengan eh, pentingnya kita mengkaji sifat 50 yang terdiri dari 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah, kemudian satu sifat jais Allah, kemudian 4 sifat wajib Nabi, dan 4 sifat mustahil Nabi, dan sifat jais Nabi, sehingga berjumlah 50. Dan hari ini kita akan meneruskan dengan bab 25 Nabi dan Rasul dari baris ke-15. Mungkin bagi yang belum mengetahui bahwa Habib Ali ini adalah seorang ulama yang eh, sekolah atau menimba ilmunya dari yang terakhir adalah dari Master di Yordan, dan kemudian
mengambil doktor dan alhamdulillah sudah selesai di Malaysia dan sekarang beliau sudah bergelar doktor dan sudah sekarang adalah saatnya untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi keberkatan dan kesehatan untuk dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, untuk memulainya kita pertama menghadiahkan Al-Fatihah untuk keberkatan majelis kita, yaitu kita hadiahkan jika Allah berikan pahala atas amal kita ini. Bacaan Al-Fatihah ini mudah-mudahan Allah sampaikan pahalanya kepada junjungan kita Rasulullah SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada para tabiin, pada para nabi dan rasul, pada para wali dan orang-orang soleh, orang mukmin dan mukminat, muslim dan muslimat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dan juga eh, khususnya kepada umat Islam yang telah berjasa sehingga hari ini tinggal kita dapat melihat Islam dan dapat mengamal Islam, dan khususnya juga umat Islam yang sedang diuji, menderita, khususnya saudara-saudara kita yang berada di Palestina dan di Gaza. Mudah-mudahan mereka diberikan istiqomah dan Allah segera beri bantuan dengan menghentikan perang dan terus mengembalikan tanah kepada mereka yang berhak. Dan juga kita khususkan juga kita hadiahkan pada orang tua kita yang berjasa, yang karenanya kita dilahirkan dan dibesarkan, kemudian dikenalkan kepada orang-orang soleh, pada guru-guru kita yang guru kita mengenalkan kita kepada Allah dan Rasul. Mudah-mudahan mereka semua jika masih hidup diberikan kebahagiaan di hari tuanya, diberikan istiqomah, kemudahan, dan jika sudah wafat mudah-mudahan orang tua kita diberikan kebahagiaan di alam barzah dengan dilapangkan dan diterangi alam kuburnya. Ila hadrati Nabi Muhammadil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya was salihin jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum amwat wa ila hadrati walidina wa khususan ila hadrati, kita juga hadiahkan pada guru-guru kita yang untuk menghubungkan ruh kita kepada mereka semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nah, selanjutnya saya serahkan pada Habib Ali. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa qidha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-13 ya, Bapak Geri. Ya, Di dalam kitab 13. pengajian kitab rutinan kitab kita kali ini yaitu pengajian Aqidatul Awam. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hal-hal yang berkaitan tentang sifat Rasul, sifat Allah. Sekarang saya rasa cuma tinggal beberapa penyempurnaan terhadap akidah yang kita boleh baca dengan cepat, juga boleh baca dengan lambat. Dalam ini insya Allah saya akan baca standar saja, dan mungkin boleh cepat saja. Karena saya rasa hal ini pengetahuan umum tentang kita sebagai orang Muslim. Sekarang kita akan masuk di dalam 25 nabi dan 25 nabi dan rasul. Siapa saja 25 nabi dan rasul? Kita di dalam umat Islam ini kan wajib wajib untuk meyakini bahwasanya Allah itu mempunyai nabi dan rasul.
Ada nabi, ada rasul, dan sudah saya jelaskan apa perbedaan antara keduanya. Jumlahnya itu banyak di beberapa pendapat, ada yang sampai mengatakan jumlah nabi itu 124.000. 124.000. Saya kemarin tuh baca di kitabnya Syekh Nawawi Al-Jawi, Fathul Majid, itu sampai mengatakan jumlah nabi itu 400.000 lebih. Banyak, banyak. Karena itu Anda akan melihat di beberapa kitab bahwasanya Bani Israel itu suka membunuh nabi. Hampir semua nabi yang diutus di Bani Israel itu dibunuh. Dikatakan dalam satu hari itu mereka pernah membunuh 70 nabi. Di dalam satu hari lah. Siapa nabi-nabi itu? Di situ masalahnya. Kita cuma wajib untuk mengetahui ada nabi dan rasul. Kemudian di antara banyaknya nabi dan rasul itu, kita hanya wajib untuk menghafal 25. Lah, bagaimana makna menghafal 25 ini? Makna menghafal 25 ini bukan kita itu disuruh untuk menghafal seperti yang dikatakan seperti yang disebutkan dalam Nadhum Aqidatul Awam ini. Karena apa namanya? Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq waqtanin hum adamun. Kita tidak wajib untuk apa namanya menghafal satu persatu. Yang saya pahami, yang wajib kita lakukan ketika kita ditanya, Syuaib, oh Nabi, Harun, Nabi, Uzair, oh tidak tahu saya, tidak ada masalah. Luqman, bukan. Nah, yang wajib itu hanya semacam itu. Maknanya ketika Anda disebutkan tentang beberapa nama, Anda tahu mereka itu nabi atau bukan. Loh, kenapa sih kok mesti 25 nabi dan rasul yang mesti kita hafal? Padahal kan jumlahnya kan ada lebih daripada 100.000. Tapi kenapa daripada jumlah yang sangat banyak itu kita cuma diwajibkan untuk menghafal 25 nabi dan rasul? Iya, karena 25 nabi dan rasul itu disebutkan dalam Al-Quran. 18 di dalam satu ayat, yang 7 itu dalam ayat-ayat yang lain. Itu wajib kita hafal. Kenapa? Karena ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau kita melihat di dalam dunia ini, Anda akan menjumpai beberapa nabi yang mungkin baru pertama kali ini kita dengar. Di Mesir itu ada nabi namanya Nabi Daniel. Pernah dengar, Pak Giri? Nabi Daniel. Pernah dengar Habib. Itu katanya ada di Injil juga ada ya, diceritakan Nah, Nabi Daniel. itu tidak wajib kita yakini itu adalah nabi. Cukup kita meyakini, oh itu hanya orang soleh. Cukup, tidak ada masalah. Anda tidak meyakini Daniel itu adalah nabi, tidak kafir. Di Tarim itu ada nabi namanya Nabi Handolah. Nabi siapa namanya? Nabi Handolah. Apakah Anda mesti percaya? Tidak. Ada lagi nabi namanya Nabi Hadun di daerah Keruan sana. Alhamdulillah Al-Fakir yang 3 bulan lalu ke Hadramut itu berziarah. Nabi siapa namanya? Nabi Hadun. Dan banyak nabi-nabi yang lain loh. Mungkin di Jawa ini mungkin juga ada nabi. Mungkin saya pun tidak menafikan itu. Mungkin di Jerman pun dulu juga ada nabi. Di China pun dulu juga ada nabi. Wallahu alam, saya pun juga tidak tahu. Cuma kemungkinan itu ada. Anda mengingkarinya, Anda yakin kepadanya, itu tidak berbahaya untuk keimanan Anda. Dan juga ada nama-nama lain di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah, tapi itu bukan nabi. Contohnya adalah Uzair, atau tidak wajib kita yakini itu adalah nabi. Contohnya Uzair ibnullah, yang dikatakan oleh Yahudi itu apa? Uzair anaknya Allah. Uzair ini siapa? Ya wallahu a'lam. Disebutkan oleh Allah, apakah dia nabi? Ya wallahu a'lam. Khidir, apakah Khidir itu nabi? Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan wali. Kalau dulu ada itu Habib Lutfi bin Yahya, ditanya Habib, Uzair itu Khidir itu nabi atau wali? Ente yang nabi katanya. Ente kok kok ngurusi Nabi Khidir ya. Kalau Nabi Khidir itu nabi, famaqamuhu alim indallah, derajatnya tinggi dia apa di sisi Allah. Kalau Nabi Khidir itu wali, derajatnya juga tinggi di sisi Allah. Masalahnya ente ini loh, lah ente nabi, wala ente apa namanya wali, wala ente wali. Ini yang saya ingin sampaikan sebagai mukaddimah di dalam 25 nabi dan rasul. Kita akan sebutkan secara sikit ya nih, siapa saja 25 nabi dan rasul ini melewati Nawam.
dan saya sedikit sampaikan tentang sejarah mereka sedikit saja, mungkin kalimat-kalimat agar kita mengetahui 25 nabi dan rasul ini. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahakik waqtan. Anda mendetailkan siapa saja 25 nabi dan rasul ini, wajib bagi setiap mukallaf fahakik, maka ketahuilah waqtanin dan ambillah faedah. Siapa itu? Hum Adam, Nabi Adam alaihissalam, dan beliau itu adalah Abul Bashar. Siapa Abul Bashar, yakni bapak daripada segala manusia. Idris. Nabi Idris ini saya ketika saya ke Mesir, saya baru mengetahui ya, ini Nabi Idris ini lebih penting daripada apa yang kita ketahui selama ini. Ya, kita kan ketika Nabi siapa? Nabi Idris, kita macam tak tak terlampau kisah kan. Ternyata ketika saya di Mesir itu, guide-nya itu mengatakan pendapat paling kuat, orang yang pertama membuat piramid itu Nabi Idris. Dikatakan Nabi Idris itu yang pertama kali menemukan pulpen, karena Idris diambil daripada kata-kata dirosah atau darosah, yakni belajar, menulis semacam itu. Dan untuk apa Nabi Idris itu membangun piramid? Ini katanya guide yang saya itu loh ya, wallahu alam. Katanya karena pada saat itu akan terjadi banjir besar. Jadi untuk menjaga ilmu-ilmu yang sudah ditemukan oleh Nabi Idris itu semuanya disimpan di dalam apa namanya piramid. Dan katanya pertama kali menemukan jarum jahit itu adalah Nabi Idris. Kita ada beberapa ceritanya di dalam Ummul Barohin, katanya Nabi Idris itu apa namanya menusuk matanya iblis, salah satunya itu dengan apa namanya dengan jarumnya yang beliau gunakan untuk menjahit, sampai dikatakan gara-gara ditusuk oleh Nabi Idris itu matanya iblis itu apa namanya buta sebelah. Nuh Nuh ini adalah nabi yang paling panjang umurnya. Dikatakan dakwahnya saja 950 tahun, dakwahnya saja. Umurnya wallahu alam, jelas umurnya di atas 1000 tahun. Dan beliau dikatakan sebagai Abul Bashar Athani, ayah daripada segala manusia yang kedua, karena dengan adanya badai itu semua manusia itu mati semua kecuali yang ada di dalam apa namanya? Di dalam bahtera bersama Nabi Nabi Hud alaihi salam yang sampai sekarang di Hauli di Hadromut, yakni Haul Nabi Hud, dan makamnya di Ahqaf itu adalah daerah Hadromut itu, daerah Hadromut. Mak Soleh ini ma'ruf yang mukjizatnya adalah onta keluar daripada batu. Nabi Ibrahim ini Abul Anbiya, karena semua nabi akan turun daripada apa namanya kedua anaknya ya, imma Ismail wa imma apa namanya Ishak. Kulun muttaba Lutun, Nabi Lut alaihi salam ma'ruf ya, yang diutus kepada kaum Sodom, yang sekarang homoseksual dikatakan kaum Sodomi karena nisbat kepada kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Ismail anaknya Nabi Ibrahim, Ishak saudaranya, kada Yakub, Nabi Yakub, dan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ma'ruf ya. Nabi Yusuf, nabi yang paling apa namanya, nabi yang paling handsome, nabi yang paling ganteng. Terus beliau mempunyai takbirul manam, beliau mempunyai kemampuan bisa untuk menafsirkan apa namanya mimpi. Akhir-akhir ini saya ini banyak mempelajari akidah-akidah Syiah akhir-akhir ini. Dan saya itu ketika mendengar orang-orang Syiah itu banyak menitik beratkan kepada mimpi-mimpi. Banyak menitik beratkan kepada mimpi-mimpi ini, sampai dikatakan mimpi ini ru'yah solihah atau ru'yah bilhaq. Kita ahli sunnah memang ada ru'yah solihah atau mimpi-mimpi yang soleh, yang sekiranya apa yang terjadi di mimpi itu ada hubungannya dengan dunia nyata. Cuma mungkin cara pengungkapannya mimpi tidak sesuai, tidak apa, cara pengungkapannya di dalam mimpi berbeda dengan apa yang terjadi di dalam dunia nyata. Ulama ahli sunnah yang terkenal di dalam mimpi itu namanya Ibnu Sirin. Sampai beliau mempunyai kitab namanya Takhirul Anam fi Ta'biril Manam. Kalau antum melihat di dalam Google itu tafsir mimpi apa
takbir ru'ya Ibnu Sirin akan keluar apa namanya keluar banyak di antara ceritanya itu Ibnu Sirin itu pernah didatangi orang dua-duanya mimpi adzan wahai Ibnu Sirin aku mimpi adzan oh ya kamu tahun depan haji haji alhamdulillah satu lagi datang Ibnu Sirin aku mimpi adzan kamu sekejap lagi akan mencuri dan dipotong tangannya murid-muridnya kaget loh kok sama-sama mimpi adzannya satunya haji satunya apa namanya mencuri iya dalam Al-Quran kalimat adzan disebutkan dua kali satunya wa adzin fin nasi bil haji yaitu jalan ada kata adzan umumkanlah kepada manusia dengan haji mereka akan datang kepadamu itu berjalan kaki ada lagi ayat yang mengatakan tentang adzan di dalam mencuri wa adzana muadzinun ayyuhal iru innakum apa namanya lasarikun. Terus yang mengetahui hal ini itu berbeda-beda ya nih karena terpulang kepada bagaimana sofaul qalb seseorang itu karena mimpi itu mempunyai hubungan dengan panca indera dan masalah mimpi ini kalau saya ingin berbicara mungkin perlu 40 menit atau 50 menit karena bisa dijelaskan menurut akidah ahli sunnah dan bisa dijelaskan menurut akidah apa namanya selain ahli sunnah wal jamaah. Ala kullin Nabi Yusuf ini termasuk nabi-nabi yang pandai untuk mentakwilkan apa namanya mimpi. Yang penting untuk mentakwilkan yang pandai untuk mentakwilkan. Yusuf Ayub Nabi Syuaib ini terkenal sebagai nabi yang diutus untuk masalah timbangan. Masalah apa namanya? Timbangan. Maknanya dulu itu orang-orang itu yang di umatnya kaum Nabi Syuaib ini kalau membeli minta lebih, kalau menjual pasti apa namanya dikurangi. Syuaib, Nabi Harun ini abangnya Nabi Musa. Nabi Musa ini rasul yang di antara rasul yang paling afdal dan dikatakan Nabi Musa ini kekuatannya sangat kuat sekali pukul orang mati. Dan katanya tegas. Nabi Musa ini apa namanya? Tegas. Sampai dikatakan kalau Sayyidina Umar itu seperti Nabi Musa. Sayyidina Bakar seperti Nabi Ibrahim. Ya jelas Nabi Ibrahim lebih afdal daripada Nabi Musa alaihissalam. Wal yasa. Ilyas ya. Dzulkifil. Nabi Dzulkifil dikatakan Nabi Dzulkifil ini nabi yang ketika berperang ini pernah ayo berperang ya umatnya ini kurang ajar sedikit umatnya kami mau berperang tapi dengan catatan kami tidak mau satupun ada yang mati loh piye toh wong perang kok nggak ada yang mau mati tapi jenenge nabi ya sahabat didoakan oleh Allah doanya nabi pasti terkabul benar berperang tidak ada satupun yang mati daripada kau. Nabi Dawud alaihissalam Dawud ini terkenal mempunyai suara yang sangat indah sekali. Dibilang mizmar, ya dikatakan suara indah itu seperti mizmar. Mizmar itu alat musik di Arab. Kalau Anda mendengarnya itu lupa waktu. Dikatakan suara indah itu dikatakan mizmarun min mazamiri ali Dawud. Sulaiman, Nabi Sulaiman ma'ruf ya. Sulaiman ini setelah Nabi Dawud dan dikatakan Nabi Sulaiman ini ya ini King Solomon orang apa? Orang-orang Israel mengatakan kuil Solomon ini Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman terkenal raja yang sangat apa namanya? Raja yang sangat besar, raja yang sangat hebat. Dan mukjizatnya banyak sekali. Bisa terbang, berbicara dengan hewan, memerintah jin, dan macam-macam. Nabi Ilyas, Nabi Yunus. Nabi Yunus juga dikatakan sebagai Nun. Kenapa? Nun itu ikan paus karena Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus. Nabi Zakaria dikatakan Nabi Zakaria itu dulu salah satu rahib atau ahli agama terbesar pada zaman itu ya. Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Isa alaihissalam. Wa Toha itu adalah nama lain dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khotimun Roya ya. Khotim adalah penamat daripada para Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mana setelah Nabi Muhammad
Tidak ada nabi dan rasul yang lain. Adapun orang-orang yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad itu bisa keluar daripada Islam, dan banyak loh ya. Ada satu nabi itu ada satu kelompok di India itu namanya Ahmadiyah. Dia meyakini ada nabi namanya Mirza Ghulam Ahmad, dan ditafsirkan khotim bukan maknanya penutup, akan tetapi cincin daripada para nabi. Kemudian di Indonesia, Masya Allah, di Indonesia ini nabi dan rasul ini banyak. Kalau kita tengok, kita hitung 30-40 tahun terakhir ini, saya rasa sudah melebihi 25 nabi dan 25 nabi dan rasul. Ada nabi dan rasul namanya Ahmad Sodik. Ada lagi itu yang mengaku malaikat Jibril. La haula wala quwata illa billah. Khotimun dak goya, tinggalkanlah goya ini keraguan. Alaihi musholatu wassalamu wa alihi madamatil. Ya, ini 25 nabi dan rasul yang mesti kita apa namanya? Yang mesti kita yakini, sebagai nabi Islam ya, sebagai nabi Islam. Nabi-nabi yang lain tidak wajib kita yakini. Walaupun kita cuma wajib meyakini bahwasanya ada nabi-nabi selain 25 nabi dan rasul ini, tapi tidak wajib kita yakini. Jumlahnya berapa? Ada yang mengatakan 124.000, 424.000, ada yang mengatakan jumlahnya itu wah banyak. Rasulnya saja 313. Akan tetapi jumhur ahli sunnah wal jamaah mengatakan lebih baik kita tidak mengatakan jumlahnya secara spesifik. Tidak perlu kita mengatakan jumlah nabi dan rasul secara spesifik. Kenapa? Karena nanti kalau Anda mengatakan 125 nabi dan rasul, 124.000 nabi dan rasul, nanti ternyata jumlahnya lebih banyak, Anda tidak memasukkan selain 124.000, padahal ada nabi-nabi yang lain. Atau ternyata jumlahnya lebih sedikit, akhirnya Anda memasukkan kepada nabi dan rasul seseorang yang bukan nabi dan seseorang yang bukan nabi dan rasul. Karena itu lebih baik kita ibhamkan, kita globalkan 25 nabi dan rasul yang wajib kita hafal. Ada juga nabi dan rasul di atas 25 nabi dan rasul ini, dan hanya Allah yang mengetahui jumlahnya. Itu saja yang wajib kita yakini di dalam masalah nabi dan rasul. Wallahu a'lam. Jadi, kemudian kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu al-faslu tsalis fil malaikati alaihimus salam. Manhum wa tabi'atuhum. Siapa malaikat itu? Siapa sebenarnya malaikat itu? Lah, malaikat itu kita mengetahui malaikat itu adalah ajsamun nuroniyah. Ajsamun apa namanya? Nuroniyah. Yang namanya malaikat adalah tubuh-tubuh yang diciptakan daripada cahaya. Kita sebagai makhluk diciptakan daripada berbagai macam madah, daripada berbagai macam bahan. Itu bukan maknanya Allah tidak mampu menciptakan sesuatu tanpa bahannya, akan tetapi hikmahnya Allah mengatakan, hikmahnya Allah mengatakan bahwasanya manusia diciptakan daripada tanah liat, jin diciptakan daripada api, malaikat diciptakan daripada cahaya. Didefinisikan malaikat itu adalah ajsamun nur, adalah jisim yang terbuat daripada cahaya. Mereka bisa untuk berbentuk dengan berbagai macam bentuk, bisa berbentuk dengan berbagai macam bentuk, bisa berbentuk sebagai pohon, bisa berbentuk dengan macam-macam. Dulu ketika di zaman Nabi itu, satu orang kalau berjumpa dengan malaikat Jibril sering meniru seorang sahabat namanya Dihya Al-Kilabi. Dihya Al-Kilabi ini termasuk sahabat yang paling handsome sekali, yang paling ganteng pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jibril kalau berjumpa kepada Nabi beberapa kali meniru bentuknya Dihya Al-Kilabi, karena memang Dihya Al-Kilabi ini yang paling handsome, yang paling ganteng di antara para sahabat. Saking gantengnya, sampai pada zamannya Sayyidina Umar ini banyak perempuan-perempuan ini macam kebingungan dengan gantengnya Dihya Al-Kilabi. Saya melihat ya, bagaimana BTS itu, Masya Allah, saya lihat beliau BTS itu buat konser di Saudi, itu perempuan-perempuan tuh berjalan nak jumpa BTS itu berkilo-kilo.
Dulu itu ada satu orang itu, ya ngomong lucu dengan saya itu dulu tuh Habib. Saya itu bingung bagaimana kok orang sudah tahu itu Dajjal, kok tertipu. Loh, sudah tahu itu Dajjal ada kafaro. Masih apa namanya? Kok masih tertipu? Bagaimana ceritanya? Setelah saya lihat BTS, setelah saya lihat BTS, ternyata kerja Dajjal itu mudah ternyata. Nggak apa namanya? Nggak susah. Kita tahu loh BTS itu bukan Muslim, akhlaknya juga kurang baik. Tapi tetap banyak umat-umat Muslim itu apa namanya mengidolakannya. Setiap konsernya itu pasti apa namanya? Setiap konsernya itu pasti penuh. Sampai dulu itu pernah buat kerjasama dengan McDonald di Indonesia, masya Allah, yang ngantri berkilo-kilo untuk dapat apa namanya burger yang kerjasama dengan apa namanya BTS, dapat anu BTS itu BTS lah haula wala quwata illa billah. Nah, akhirnya si Dihya Al-Kilabi ini membuat fitnah. Fitnah dengan makna kegantengannya menjadi pergaduhan. Perempuan-perempuan tidak bisa tahan. Akhirnya dipanggil oleh Sayyidina Umar. Saya ini dipanggil Sayyidina Umar, wahai Dihya Al-Kilabi. Saya ini nggak ada masalah dengan kamu. Tapi keberadaanmu di Madinah ini membuat perempuan-perempuan ini nggak bisa tenang. Mereka kayak histeris, ingin menjadi suami, ingin menjadi istrimu, dimanapun kamu berada. Ini membuat keadaan ini tidak kondusif. Jadi saya harus membuatmu tidak terlam, tidak nampak ganteng. Terus bagaimana? Ya sudah, kamu saya botak. Rambutnya dihilangkan, dibotak oleh Sayyidina Umar. Dibotak tambah ganteng lah. Haula wala quwata illa billah. Dibotak tambah ganteng. Nah, terus ini gimana? Ya sudah, apa? Gigi serinya itu diilangi, dicapot. Gigi serinya dicopot, dua tambah tambah ganteng. Aduh, kok ente kok semakin apa namanya semakin ganteng, aura-auranya itu semakin keluar. Akhirnya oleh Sayyidina Umar, akhirnya ente jangan tinggal di Madinah, ente tinggal di kota yang terpencil. Jadi tidak banyak orang yang melihat apa namanya, tidak banyak orang yang melihat itu. Nah, Malaikat Jibril dulu tuh ketika berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering meniru siapa namanya sahabat Dihya al-Kilabi. Qadirun ala tasyakul bi askalin mukhtalifah, dan mereka itu mampu juga untuk bekerja pekerjaan yang besar. Malaikat Jibril itu ketika mengangkat desa kaum Sodom dengan salah satu apa namanya salah satu sayapnya itu diselempitkan di bawah desa kaum Sodom, diangkat desa kaum Sodom ke atas sampai dikatakan penghuni-penghuni langit itu mendengar teriakan kaum-kaum Sodom dan mendengar gonggongan anjing daripada kaum-kaum apa namanya kemudian ditumplekan di apa tumplekan itu dibalik kemudian dihujani dengan BBM, hujani dengan ini adalah kekuatan para malaikat, dan mereka tidak makan dan mereka tidak minum, mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak menikah, mereka tidak mempunyai syahwat, mereka hanya mempunyai akal, dan mereka tidak melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Di Jawa itu kalau ada pengajian tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum, hanya ngaji saja, dikatakan ayo ngaji, ngaji apa? Moloekatan. Dikatakan namanya ngaji moloekatan. Itu bingung, kenapa kok dikatakan moloekatan? Iya, tidak ada makan dan minumnya, hanya ngaji saja. Berngaji pulang. Ini ngaji apa namanya? Moloekatan, la haula wala quwata illa billah. Inilah hakikat daripada apa namanya? Malaikat. Ada yang besar, ada yang kecil, dan malaikat itu banyak ya. Jumlahnya kita tidak ada yang mengetahui berapa jumlah malaikat. Dikatakan Ka'bahnya manusia itu adalah Ka'bah yang ada di Mekah itu. Ka'bahnya para malaikat di langit ketujuh namanya Al-Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu semacam Ka'bah tapi besar. Dikatakan malaikat setiap hari masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu sebanyak 70.000 malaikat masuk ke sana dan tidak pernah keluar lagi. Kenapa masuk ke sana? Semuanya masuk ke sana hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah berapa miliar hari kita ini di dunia, maksudnya dunia ini ada. Dan setiap hari itu malaikat selalu masuk 70.000. Jumlahnya kita tidak ada yang tahu. Cuma yang wajib kita ketahui itu hanya berapa namanya? Hanya 10. Yang anehnya lagi, 10 ini pendapat ahli sunnah wal jamaah secara jumhur ya.
kemarin itu saya mengajak dulur Farid karangan Syekh Ahmad An-Nahrawi, guru daripada Syekh Nawawi Al-Jawi, yang wajib dihafal hanya 4 saja. Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Yang 6 itu tidak wajib untuk dihafal. Yang 6 tidak wajib untuk dihafal. Tidak wajib untuk dihafal. Itu yang saya tengok. Pelik. Ala kulin, maknanya saya rasa ini sesuatu yang memudahkan kita. Maknanya kalau ada orang-orang itu tidak mengetahui 10 malaikat, kecuali 4 ini, kita tidak wajib, kita tidak boleh untuk mengkafirkannya. Kita tidak boleh untuk mengkafirkannya. 10 malaikat ini kita mesti mengetahui namanya secara spesifik. Yang lainnya kita tidak wajib untuk mengetahuinya. Ada beberapa malaikat yang lain yang mungkin disebutkan tapi tidak secara spesifik namanya. Contohnya adalah Hamalatul Arsy. Hamalatul Arsy itu yang membawa Arsyur Rahman. 4 ketika sebelum kiamat, ketika hari kiamat ditambah 4 lagi menjadi berapa? 8 Hamalatul Arsy. Itu pula jumlah penjaga neraka jahanam 19. Alaiha berapa? Tis'ata asyar. Alaiha tis'ata asyar. Tis'ata asyar ini namanya siapa saja, kita tidak wajib untuk mengetahuinya. Yang wajib kita ketahui hanya 10. Wal malakul ladzi bila abin wa dan malaikat itu tanpa ayah dan ibu. Tidak ada masalah. Jadi malaikat tidak saling menikah. Allah menciptakan malaikat langsung. Loh, kenapa wong Allah bisa menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan ibu? Kalau Allah ingin menciptakan malaikat tanpa ayah dan ibu, tidak ada masalah. Dan meyakini malaikat adalah laki-laki fasik. Meyakini malaikat perempuan kafir. Loh, kenapa Habib? Ya, karena dalam Al-Quran ada bahwasanya orang-orang kafir itu waja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inatha, dan orang-orang kafir itu menjadikan malaikat, yang mana malaikat itu adalah hamba-hamba Allah, adalah perempuan, menjadikan malaikat itu mempunyai jantina perempuan, itu kafir. Apalagi kalau mengatakan malaikat itu khunsa. Malaikat itu khunsa itu banji, orang Indonesia cakapnya banji, orang Malaysia cakapnya undan. Banji itu Pak Dery, bukan yang sering kita temui di dunia ini, di Indonesia. Nanti ada perempuan laki-laki, rambutnya panjang, suntik silikon itu semua pakai make up, kemudian lembut-lembut. Kita katakan itu banji. Itu bukan yang diinginkan sebagai khunsa menurut fikih. Khunsa atau banji menurut fikih yang hukumnya itu bukan laki-laki ataupun bukan perempuan, adalah seseorang yang dilahirkan mempunyai kemaluan perempuan, juga mempunyai kemaluan laki-laki, dan dua-duanya aktif. Itu namanya apapun unsa, atau dia dilahirkan hanya mempunyai lubang. Lubang ini tidak mirip kemaluan laki-laki dan tidak mirip kemaluan perempuan, dan dia suka kepada laki-laki dan juga suka kepada perempuan. Pada saat itu dikatakan dia itu apa? Unsa. Tapi kalau dia itu dari awal lahir kemaluannya, alat vitalnya kita laki-laki, tapi dia suka kepada laki-laki, itu bukan banji itu. Itu menurut fikih dihukumi laki-laki. Oh, tapi dia sudah Habib. Dia sudah operasi Habib. Sudah operasi dan dipotong. Walaupun dia operasi dipotong. Operasi memotong kelamin itu hukumnya haram. Atau merubah kelamin itu hukumnya haram. Dan setelah dirubah, hukumnya tidak berubah. Maknanya kelamin seseorang adalah dengan apa yang dia dilahirkan. Ketika dia itu dilahirkan. Kelamin bukan pilihan kita. Kita mesti paham itu. Kelamin bukan pilihan kita. Kelamin itu pilihan Allah. Loh, saya kan nggak mau diciptakan begitu laki-laki. Saya maunya menjadi seorang perempuan. Masalah ini bukan pilihan Anda. Itu pilihan Allah. Ada hal-hal yang bisa dalam pilihan Anda. Ada hal-hal yang tidak bisa dalam pilihan Anda. Siapa ayah Anda? Siapa ibu Anda? Di mana Anda lahir? Kapan Anda lahir? Apa jantina Anda? Itu bukan pilihan Anda. Itu adalah pilihan Allah. Meyakini malaikat adalah khunsa, lebih kafir lagi. Karena khunsa ini atau banji ini, dia lebih rendah derajatnya daripada laki-laki ataupun perempuan. Minimal dia di dalam sosial, di dalam di dalam sosial. Baiklah ya. Khunsa mau menikah dengan siapa?
Menikah dengan laki-laki tidak boleh, mungkin dia laki. Menikah dengan perempuan juga tidak boleh, mungkin dia perempuan. Dan bila abin wa la akla, mereka tidak makan. Wala syurba, mereka tidak apa namanya? Mereka tidak minum. Wala nauma, mereka tidak makan, mereka tidak minum, dan mereka tidak tidur. Karena itu para nabi diambil daripada manusia agar bisa untuk menjadi suri teladan. Nabi juga ada ayahnya, ada ibunya, makan, minum, tidur. Bayangkan kalau nabi itu malaikat. Kita disuruh untuk tidak makan, disuruh untuk apa namanya tidak tidur, tidak bisa menjadi suri teladan. Dan yang namanya malaikat itu dibilang wahum ashabu ajr. Mereka adalah makhluk yang mempunyai sayap. Lah sayapnya itu semacam apa? Saya pun juga tidak tahu. Saya tidak pernah berjumpa malaikat. Nah, kalau saya mengatakan saya berjumpa malaikat, itu saya bukan menjadi Habib Ali Bagir, nabi. Saya menjadi Nabi Ali Bagir. Saya tidak tahu sayapnya malaikat semacam apa. Yang wajib kita yakini ya, malaikat mempunyai sayap. Sayapnya itu ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga. Kenapa? Dalam Al-Quran dikatakan Alhamdulillahi fatiri samawati wal ard wa ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Yang mana malaikat itu mempunyai sayap dua, tiga, ataupun empat. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah pun tambah berapapun sayap malaikat. Dikatakan malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Tidak ada masalah. Malaikat mempunyai sayap, hanya Allah yang tahu berapa jumlah sayapnya. Besarnya pun, bentuknya pun juga hanya Allah yang tahu. Ayo. Dan mereka itu tidak bisa untuk apa namanya? Mereka tidak bisa untuk bermaksiat kepada Allah. Karena malaikat itu tidak mempunyai syahwat. Mereka hanya mempunyai akal. Jadi mereka itu tidak bisa untuk bermaksiat kepada Allah. Manusia mempunyai akal dan mempunyai apa namanya syahwat. Karena itu kadang bermaksiat, kadang berbuat taat. Hewan hanya mempunyai syahwat. Karena itu banyak daripada mereka itu berbuat, kalau dibuat oleh manusia bermaksiat. Contohnya mereka makan apapun, mereka menikah, mereka berjimat tanpa menikah, mereka berjimat tanpa menikah. Terus ganti-ganti hari ini berjimat dengan A, besok berjimat dengan B. D tidak. Dan banyak ya, ini malaikat-malaikat itu ada yang tugasnya itu menulis, ada yang menjaga, ada yang membawa arus, ada yang sabbihun, ada yang namanya malaikat namanya sayyahun, macam-macam malaikat itu. Tafsilu ashrin minhumu Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Azrail. Ya, ini tafsir 10. Siapa saja 10 malaikat yang mesti kita hafal. Ini adalah pendapat yang paling kuat di antara pendapat ahli sunnah wal jamaah. Bahwasanya malaikat yang wajib kita hafal itu berapa? 10. Tafsilu ashrin, dan tafsil daripada 10 malaikat yang wajib kita hafal. Kenapa kok 10 ini? Ya karena 10 malaikat itu disebutkan di dalam apa? Al-Quran. Yang wajib kita hafal 10 malaikat ini. Di atas 10 malaikat ini kita cuma wajib mengatakan bahwasanya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang lain. Selain 10 ini, dan hanya Allah yang mengetahui jumlah. Minhumu Jibril yang paling afdal. Dan ketua daripada segala malaikat adalah malaikat apa namanya? Jibril. Di barat mungkin dinamakan Gabriel. Ya, Gabriel ini daripada Jibril ini. Karena beberapa orang itu melafalkan jim menjadi ga. Orang-orang Yaman Utara itu melafalkan jim menjadi ga. Begitu pula orang-orang Mesir. Jim menjadi ga. Jibril, Gabriel. Gabriel, malaikat Gabriel. Itu di orang Tari melafalkan jim menjadi ya, malaikat Yabril. Yabril. Jibril, Jibril. Yani Allah, ya Jibril. Jibril datang. Dan Jibril ini mempunyai beberapa nama. Namanya juga adalah Ar-Ruhul Amin. Dikatakan oleh Allah, wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin. Nazala bihi ruhul amin. Dan juga dinamakan sebagai Ruhul Kudus, sama ya, ini Ruhul Kudus yang
yang disembah oleh orang-orang Nasrani ya malaikat Jibril ini. Karena malaikat Jibril juga namanya adalah Ruhul Kudus. Kul nazalahu Ruhul Kudus min rabbika bil haq. Begitu pula dikatakan namus. Namus. Namus itu di dalam letterlek bahasa Arab maknanya itu nyamuk. Nyamuk dibilang wallahi kafir nawamis. Nawamis itu bisa maknanya apanya? Nyamuk. Dan juga bisa maknanya malaikat Jibril. Karena ketika pertama kali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjumpa dengan malaikat Jibril, kan beliau cerita kepada istri beliau, Sayyidah Khadijah, Ummuna Al-Kubra. Terus Sayyidah Khadijah ini mempunyai saudara dengan Waraqah ibn Naufal. Dibawalah Rasul kepada Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal ini salah satu pendeta pada zaman itu. Nabi Muhammad masih belum masih belum diangkat Jibril ya. Belum diangkat menjadi nabi, tapi sudah berjumpa malaikat Jibril biasa itu. Karena masih belum diangkat menjadi nabi, nanti sudah diangkat menjadi nabi, sudah diangkat menjadi rasul, baru nanti semua wajib untuk mengikutinya. Pada saat itu masih belum. Jadi Nabi Muhammad masih melihat Jibril. Jibril masih belum belum memberikan wahyu ataupun apa. Datang dibawa Sayyidah Khadijah membawanya kepada saudaranya Waraqah ibn Naufal yang seorang pendeta besar. Diceritakan, suamiku melihat kada wa kada wa kada. Kira-kira apa ini wahai Waraqah ibn Naufal? Hadan namus alladzi unzila ala Musa. Dibilang yang datang kepada suamimu itu namus, yakni malaikat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kalau aku masih hidup pada saat kamu diangkat menjadi nabi dan rasul, aku akan menolongmu, katanya Waraqah bin Naufal. Dan nanti kaum-kaummu akan mengusirmu daripada Mekah. Nabi Muhammad kaget. Amukhrijiyahum, yakni apakah mereka akan mengeluarkan aku daripada Mekah? Iya. Apa yang terjadi kepadamu sudah ditulis di dalam Injil dan Taurat. Jadi di sini nama daripada malaikat Jibril adalah siapa? Namanya Namus, Ruhul Kudus dan Ruhul Amin. Ya, begitu pula malaikat yang kedua adalah Mikal. Mikal ini bisa dikatakan Mikail sama saja. Dibilang wahwa muwakkalun bil amtori wal bihari wal anhari wal arzak. Malaikat Mikail itu diwakilkan oleh Allah untuk menjaga hujan, laut, anhar, sungai-sungai, wal arzak, rizki-rizki, semuanya dengan malaikat Mikail. Israfil itu adalah malaikat yang meniup sangkakala. Ya. Ini penemuan terakhir nih saya tengok daripada NASA, dikatakan bentuknya alam semesta ini macam sangkakala. Macam apa namanya? Sangkakala. Makhluk yang ketika ditiup semuanya akan tercerai oleh malaikat Israfil dan akan meniup 2 kali. Tiupan yang pertama nafkhatut dimar, yakni menghancurkan semua alam semesta. Itu tiupan yang pertama. Tiupan yang kedua itu untuk menghidupkan semua alam semesta. Tengok di dalam Al-Quran. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa. Dibilang dan akan ditiup di dalam trompet itu sangkakalanya, maka semua yang ada di langit dan bumi so'iqa jatuh kecuali yang diinginkan oleh Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum yamun yanzurun. Kemudian ditiup untuk kedua kalinya, semuanya akan hidup berdiri dan turun. Semuanya tengok satu sama lain. What happened? What happened? Bukankah kita semuanya sudah mati? Bukankah kita semuanya sudah mati? Lah, antara tiupan pertama yang kedua itu ada yang mengatakan 40 hari. Lah, 40 hari itu bukan 40 hari kita. Itu 40 harinya dinisbah kepada Allah. Lah, 1 hari itu mungkin 1000 tahun, mungkin 50.000 tahun. Jumlahnya berapa? Wallahu a'lam. Cuma nanti ada tiupan pertama dan tiupan yang kedua. Antara tiupan pertama dan kedua itu berapa? Ya wallahu a'lam. Kemudian Azrail ini adalah malaikat yang mencabut nyawa.
yang mengatakan Israel ini nama daripada malaikat, ada yang mengatakan Israel nama kelompok. Jadi malaikat pencabut nyawa, malaikat-malaikat yang mencabut nyawa namanya kelompok Israel, bukan satu orang. Bukan satu orang. Ayo. Kemudian mungkar wa nakir. Yang kelima dan yang keenam siapa? Mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir itu adalah malaikat yang menanyai hamba di alam kubur, menfitnah itu menguji hamba di alam kubur, dan pertanyaannya ma'ruf ya, man rabbuka, man nabiyuka, man ikhwanuka, man imamuka, semacam itu. Dan itu tidak bisa dipelajari. Itu terpulang kepada bagaimana amal perbuatan Anda ketika Anda itu di dunia sebelumnya. Dan ada yang mengatakan bentuknya mungkar dan nakir itu besar sekali. Matanya itu apa namanya? Matanya itu berwarna biru. Matanya itu berwarna apa namanya? Matanya berwarna biru besar. Nah, orang-orang justru itu pernah ketika di Judul itu pernah diinterogasi oleh BIN intelijen. Di Sudan itu kalau mau mendapatkan visa harus diinterogasi oleh badan intelijen sana. Saya dimasukkan satu ruangan, dua orang intelijennya sama satu saya. Itu saja kadang-kala itu saking tegangnya. Saya ditanyai siapa namamu, kita tidak bisa tidak bisa jawab kok, tidak bisa jawab karena bingung. Karena nah, orang-orang Muslim akan dikuatkan oleh Allah jadi yang namanya al-qaul. Sebab itulah Pak Ferry, kalau ada yang meninggal daripada keluarga, ketika orang-orang itu sudah pergi daripada makam, keluarga jangan pergi dulu. Tetap di situ membaca-baca. Karena mungkar dan nakir akan mulai menanyai mayit ketika orang-orang itu pergi. Ketika orang-orang itu pergi. Jadi pertanyaannya, ada yang mengatakan menggunakan bahasa Arab, ada lagi yang menggunakan bahasa Suryani. Ini pendapat Al-Imam Al-Qurtubi. Bahasa Suryani adalah bahasanya para malaikat dan masih digunakan di dunia oleh beberapa kelompok yang ada di Suriah. Dikatakan Syekh Said Ramadan Al-Buti menggunakan bahasa Suryani. Menggunakan bahasa Suryani ketika berbicara, karena memang asal bahasanya adalah bahasa Suryani. Orang-orang Tarim, guru-guru saya di Tarim mengatakan mungkar dan nakir ini adalah yang datang kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang fasik. Adapun orang-orang yang baik dan para penuntut ilmu yang datang menanyainya bukan mungkar dan nakir, akan tetapi basyir wal musyir. Karena itu banyak sekali orang-orang itu ketika mereka itu di dalam dirinya, mereka berharap untuk ya Allah, jadikanlah aku meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan belajar atau mengajar. Kenapa? Karena yang datang nanti bukan mungkar dan nakir, tapi basyir wal musyir. Jadi konotasinya lebih friendly. Mungkar kan yang seram, nakir lebih seram lagi, itu mungkar seram dan yang lebih seram, tapi basyir wal mubasyir yang memberi berita gembira. Dan ada terus tengok, inna ahlal iman lahu mubasyir. Ada skill yang mengatakan, tapi Anda boleh percaya, Anda boleh tidak. Cuma yang wajib Anda percayai ada kelompok malaikat namanya mungkar dan nakir. Oke, mungkar dan nakir itu ada yang mengatakan mereka itu kelompok, mereka itu malaikat satu mungkar, satu nakir. Ada lagi yang mengatakan itu kelompok. Jadi ada kelompok malaikat namanya mungkar, ada kelompok malaikat namanya nakir. Jadi mungkar dan nakir bukan nama malaikat, tapi nama kelompok daripada malaikat, nama batalion. Nama batalion, nama kelompok ya. Rokib dan atid juga sama. Rokib dan atid juga adalah malaikat yang menulis amal perbuatan manusia. Rokib dan atid itu ada yang mengatakan mereka itu nama daripada malaikat, ada yang mengatakan mereka itu adalah nama daripada sekelompok malaikat, dari kelompok dan batalion daripada malaikat yang menulis amal perbuatan baik dan amal perbuatan buruk, namanya rokib dan atid. Kemudian Malik juga sama. Malik ini adalah yang menjaga neraka. Nah, malaikat yang menjaga neraka atau ketua para penjaga neraka itu namanya malaikat Malik. Ada lagi yang mengatakan
Malik ini bukan nama malaikat, tapi nama batalion daripada malaikat. Nama malaikat penjaga neraka, yang menjaga neraka, bukan satu ya. Malaikat-malaikat yang menjaga neraka itu namanya kelompok malaikat Malik. Anda boleh meyakini Imam Malik, apa namanya, malaikat Malik ini menjaga neraka, atau kelompok penjaga neraka namanya malaikat apa namanya kelompok Malik. Dan di Jahanam saja ada berapa? 19 alaiha yang menjaga Jahanam semuanya ada berapa? 19. Ada 19 malaikat itu semuanya namanya Malik. Bisa Anda mengatakan itu. Ridwan penjaga surga. Yuk enak ya jadi malaikat Ridwan ya, menjaga surga ya. Enak-enak terus. Lah ning nggone neraka itu nanti kan panas. Kasihan malaikat Malik ya. Anda kalau berpikir sebagai manusia semacam itu. Jadi malaikat-malaikat itu tabiatnya disesuaikan dengan neraka. Yakni tubuh-tubuhnya disesuaikan dengan apa namanya neraka. Kiranya kalau mereka itu di neraka, mereka tidak merasakan sakit ataupun pedih. Jadi ya sama saja yang dirasakan oleh malaikat Ridwan ya sama dirasakan oleh malaikat Malik, tidak ada yang berbeda. Dikatakan Rasulullah itu ketika Isra dan Mi'raj kan melewati neraka. Terus ada satu malaikat itu kayak merengut. Dilihat oleh Rasulullah itu mukanya kayak tidak baik gitu loh. Kan sumpah tiap malaikat itu kan memberi salam kepada Rasulullah kan. Ahlan wa sahlan ya Rasulullah. Senyum kepada Rasulullah. Ilah satu malaikat di neraka. Wahai Jibril, siapa itu malaikat? Kok semua malaikat ketemu aku senyum? Salaman. Ilah satu malaikat ini. Itu Malik ya Rasulullah. Dan yang kamu lihat itu sedang senyum. Yang kamu lihat itu sedang senyum itu. Memang kalau senyum semacam itu. Kalau senyum serem. Waduh, nah itu kalau marah bagaimana itu kalau marah itu. Wallahu a'lam. Al-Faslur Rabi' adalah tentang kutub kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nya yang wajib kita yakini. Daripada kitab-kitab itu hanya 4. Apa itu Al-Kutubul Mudawwanah? Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil Huda Tanzil. 4 kitab daripada kitab-kitab samawi. 4 kitab ini dinamakan kutubun samawiyah. Apa kutubun samawiyah? Makna kutubun samawiyah adalah kitab-kitab yang diturunkan daripada langit. Dia turunnya itu daripada langit. Selain 4 kitab ini, itu bukan buatan Allah. Jadi mungkin ada kitab yang lain, Weda, Tripitaka. Itu tidak dikatakan kutubun samawiyah itu. Tidak dikatakan kutubun samawiyah, itu kitab-kitab yang dikarang oleh manusia sendiri. Nah, 4 kitab ini memang dibuat oleh Allah. Yang pertama adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi, dikenal sebagai perjanjian lama. Perjanjian lama. Kita meyakini Allah menurunkan kitab Taurat. Jadi kita yakini. Cuma juga kita wajib meyakini Taurat yang ada sekarang bukan yang diturunkan oleh Nabi Musa, yang diturunkan kepada Nabi Musa ya. Yang ada sekarang itu sudah dirubah. Taurat yang ada sekarang sudah dirubah oleh para pendeta-pendeta Yahudi pada zaman dahulu. Lah kita tidak mengetahui mana yang dirubah, mana yang tidak dirubah. Jadi contohnya ini Taurat. Di dalam Taurat ini ada sebagian yang sudah dimanipulasi, ada yang belum dimanipulasi. Kita secara spesifik tidak tahu mana yang dimanipulasi, mana yang belum dirubah. Ini keyakinan kita sebagai umat Islam. Terus tengok apa dalam Al-Quran. Afatat ma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Mereka itu mendengar kalam-kalam Allah yang ada di dalam Taurat, kemudian memasukkannya. Setelah mereka paham, dipalsukan. Dan mereka tahu memalsukan itu haram, tapi tetap mereka lakukan. Kenapa? Banyak orang-orang berbuat maksiat, tahu itu maksiat, tapi melakukannya karena hawa nafsu. Tuh, wa minal ladina hadu yuharrifunal kalimah. Dan daripada orang-orang Yahudi itu yuharrifunal kalim, memalsukan
ayat-ayat Allah daripada tempat. Ya, ini saya meyakini ada kitab namanya Taurat, tapi saya minta maaf. Taurat yang ada sekarang, kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk meyakini bahwasanya Taurat yang ada sekarang sudah banyak dipalsukan. Kita tidak tahu mana yang dipalsukan, mana yang tidak. Kita tidak boleh meyakini ini adalah kitab Taurat, tapi kita juga tidak boleh menghinakannya. Karena mungkin di sini masih ada beberapa yang asli daripada kalam Allah. Kemudian yang kedua, Tauratu Musa bil huda tanziluha. Zaburu Daud. Zabur Daud. Kitab Zabur kepada Nabi Daud. Nah, isinya itu apa? Wallahu a'lam, mungkin isinya kitab Zabur ini hanya apa ya? Nasihat-nasihat, hukum-hukum. Kita cuma wajib meyakini bahwasanya kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Injilu Isa wa Injilun ala Isa, dan kitab Injil kepada Nabi Isa. Loh, memang ada kitab Injil itu ada, dan banyak sekali ya versi-versi Injil itu ya. Dan Injil yang paling dekat dengan Islam ada satu Injil yang langsung daripada muridnya Nabi Isa sendiri, namanya Injil Barnabas atau Injil Barnabas. Dikatakan dalam Injil itu, sama seperti Islam katakan, bahwasanya Nabi Isa ini yang disalib bukan Nabi Isa, tapi orang yang lain yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Adapun Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah ke yang lain-lainnya. Yang disalib adalah Nabi Isa. Yang meyakini Nabi Isa itu disalib, dia akhir. Kenapa? Allah sendiri mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuh Nabi Isa dan tidak menyalib Nabi Isa. Walakin syubbihalahum, katakan, tetapi diserupakan kepada mereka orang lain seperti Nabi Isa. Yang meyakini Nabi Isa itu disalib, dia kafir. Tidak boleh. Apalagi nanti Nabi Isa hidup lagi, Nabi Isa disembah, ada kufrun fauqa kufrin. Itu kekufuran di atas kekufuran yang kekufuran di atas kekufuran yang lain. Kita meyakini ada kitab yang namanya kitab Injil. Kita yakini itu. Dan kita juga mesti meyakini bahwasanya kitab Injil yang ada sekarang ini sudah banyak dipalsukan. Sudah banyak dipalsukan oleh apa namanya? Oleh rahib-rahib, pendeta-pendeta pada zaman dahulu. So, tengok, ya ahlal kitabi, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Wahai ahli kitab, sudah datang utusan kami kepada kalian untuk menjelaskan banyak perkara yang kalian sembunyikan daripada apa namanya Injil, daripada Injil. Maknanya memang ada banyak ayat-ayat di Injil ini disembunyikan oleh para rahib, dan itu yang menjadikan agama Nasrani ini sudah melenceng daripada hakikatnya, tidak otentik lagi. Yang seharusnya mereka menyembah Allah, tapi sekarang menyembah banyak sekali itu Tuhan. Ada yang menyembah Bunda Maria, ada yang menyembah malaikat Jibril, menyembah Nabi Isa sendiri, dan macam-macam. Dan yang terakhir adalah wa furqanun ala khairin malah, yakni, dan Furqan diturunkan kepada Furqan adalah nama lain daripada Al-Quran. Furqan adalah nama lain daripada Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini diturunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Khair, sebaik-baiknya malah adalah manusia. Siapa sebaik-baiknya manusia? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran masih menjadi kitab yang otentik sampai sekarang, tidak dirubah satu huruf pun. Oh, tapi ada kok qiraatu sab'ah, bukan Al-Quran yang berbeda, tapi cara baca yang berbeda. Contohnya wadduha dibaca menjadi wadduhe, wadduha menjadi wadduhe. Hanya perbedaan-perbedaan sedikit saja, dan tidak berpengaruh terhadap makna. Itu adalah qiraatu sab'ah, berbeda dengan Injil itu. Versinya banyak dan mempunyai makna yang berbeda. Qiraatu sab'ah adalah namanya baca qiraah.
Cara membaca Al-Quran itu beda-beda karena bahasa Arab itu beda-beda, Pak Heri. Ada lagi itu satu bahasa itu namanya bahasa himyar. Alif lam dibaca mim. Alif baca dibaca mim. Algeri dibaca amgeri. Dulu tuh saya mengajar satu budak kecil. Dan alif lam diganti mim adalah lugatul hamir. Saya bilang, mana lugatul hamir? Saya baca, Allah ini bukan hamir ya, akhi. Ini himyar. Hamir itu keledai. Hamir itu keledai. Ini bahasa keledai. Ini bukan bahasa keledai. Saya bilang, ini bahasa himyar. Himyar adalah fadilah di Arab. Yang membaca alif lam diganti dengan apa namanya? Ada banyak bahasa-bahasa itu. Ada lugah namanya lugah Quraisy, ada lugah namanya lugah Bani Zuhail, ada banyak-banyak lugah itu banyak dan itu tidak mempengaruhi makna semacam logat yang ada di semacam logat yang ada di Indonesia. Tengok bagaimana orang-orang Papua berbahasa Indonesia, orang-orang Madura berbahasa Indonesia. Kan berbeda-beda kan mereka mempunyai logat, tapi apakah maknanya berbeda? Tidak, sama saja maknanya. Wal furqanu ala khairil mala. Dan nama-nama Al-Quran itu ada empat. Dibilang namanya Al-Quran, wal kitab, wal dzikir, wal furqan. Empat nama ini adalah nama-nama daripada Jadi kemudian selain daripada Al-Quran, selain daripada kitab, ada perkara lagi yang namanya itu adalah as-suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf ini adalah lembaran. Jadi semacam lembaran-lembaran daripada kayu atau daripada triplek atau daripada besi itu diberikan oleh Allah kepada beberapa anbiya. Ada yang mengatakan diberikan kepada Nabi Syith atau Nabi kepada Syith. Syith itu anaknya Adam alaihissalam, tapi tidak wajib kita yakini sebagai apa namanya Nabi. Ada yang mengatakan semacam itu. Tapi yang confirm di dalam Al-Quran, suhuf ini diberikan kepada dua Nabi saja. Kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim wa Musa. Apa itu suhuf? Tadi itu, selain kitab, Nabi Musa diberi semacam lempengan-lempengan. Dulu kan tidak ada kertas semacam ini ya, macam lempengan semacam itu ditulis di dalamnya banyak sekali benda. Dan apa isinya di dalam tubuh itu ya saya tidak tahu itu. Ada yang mengatakan isinya itu hanya mau itu hasanah, nasihat-nasihat, hikmah. Di dalam Nabi Ibrahim juga mempunyai itu tubuh. Kita tidak wajib meyakini apa yang ada di dalam tubuh. Kita hanya wajib untuk meyakini bahwasanya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim diberi suhuf oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamin alim. Dan suhuf Khalil, siapa itu Khalil? Nabi Ibrahim alaihissalam, karena gelar daripada Nabi Ibrahim adalah siapa? Khalilullah, kekasih Allah atau kawannya Allah, kawan rapatnya Allah Subhanahu wa taala. Gelarnya Rasul Habibullah. Kalim adalah orang yang berbicara langsung kepada Allah. Biasanya nabi-nabi itu mendapat wahyu itu melewati malaikat Jibril. Adapun Nabi Musa alaihissalam mendapat wahyu langsung daripada Allah, tidak melewati malaikat Jibril. Itu yang dikatakan Nabi Musa itu kalim, yang bisa borak, yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya fiha, di dalam tubuh itu ada kalam-kalam hakamil alim. Allah Subhanahu wa taala. Al-alim, hakam adalah orang yang kalau menghukumi tidak bisa ditolak. Alim adalah yang maha mengetahui. Wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Dan setiap perkara yang Rasul itu datang kepadanya, yang datang dengannya, apapun yang dibawa Rasul dengannya, Rasul itu membawa banyak perkara. Dan perkara-perkara ini banyak tidak kita ketahui hakikatnya. Dan akal kita tidak bisa untuk menjangkaunya. Inilah bab yang terakhir daripada ilmu akidah, namanya babul ghaib. Ya, insya Allah yang akan datang kita akan di dalam fasul khamis, di dalam taatir Rasul, karena setelah itu akan dibahas tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang ya, tentang hari kiamat. Ini sedikit akan saya jelaskan tentang makna-makna
sirot, makna-makna mizan, makna-makna surga, makna-makna neraka, dan saya akan menyebutkan beberapa kelompok-kelompok selain ahli sunnah di dalam penafsiran mereka tentang perkara-perkara ini dan siapa orang-orang yang mengingkari perkara-perkara ini. Wallahu a'lam. Sekarang silahkan saya berikan kepada Pak Kiri untuk menerima pertanyaan yang ada. Ya, terima kasih banyak Habib atas penyampaian hari ini. Kita mengaji banyak sekali, banyak baris. Eh, Setelah kita mengkaji tentang keimanan kepada Allah dan kepada Rasul, tadi kita melanjutkan dengan keimanan kepada 25 eh, jumlah Nabi dan Rasul yang disebutkan yang kita wajib adalah 25 orang. Eh, tetapi lebih dari itu Allah telah mengutus Nabi dan Rasul, tapi kita tidak wajib untuk menentukan jumlahnya, bahkan kita dilarang untuk menentukan jumlahnya karena dikhawatirkan kalau ternyata jumlahnya itu lebih daripada yang kita sebut, maunya 124.000, ternyata jumlahnya lebih dari itu, maka kita telah mengeluarkan sebagian Nabi dan Rasul yang di luar dari 124.000. Demikian juga kalau ternyata terlalu banyak, maka kita telah memasukkan orang-orang yang bukan Nabi dan Rasul, tapi sudah kita golongkan kepada Nabi dan Rasul. Oleh karena itu dianjurkan atau kita sebaiknya tidak menyebut angkanya yang pasti. Kemudian dilanjutkan dengan keimanan kepada malaikat, yaitu kita diwajibkan mengimani 10 10 malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan tugas-tugasnya daripada malaikat Jibril, seterusnya sampai yang terakhir adalah malaikat Ridwan, yaitu yang menjaga surga. Tapi kita meyakini bahwa malaikat ciptakan Allah lebih banyak dari itu dan sangat banyak, dan malaikat adalah bukan laki-laki dan bukan perempuan, tidak berayah dan beribu, tidak perlu makan dan minum. Oleh karena itu juga malaikat itu adalah ciptakan Allah sebagai makhluk yang selalu taat kepada Allah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu ada 4 yang diturunkan kepada dengan 4 kepada 4 nabi, yaitu eh, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kemudian kitab Injil pada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Kemudian Allah juga menurunkan suhuf, yaitu yang dijelaskan adalah di dalam Quran adalah pada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kita tidak wajib untuk mengetahui isinya, tapi kita wajib untuk meyakini bahwa Allah telah menurunkan eh, suhuf kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Demikian juga kita tidak wajib mengetahui, apalagi kitab Taurat, Injil itu dan sudah diubah, maka kita hanya meyakini bahwa itu adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, maupun tadi Zabur kepada Nabi Daud. Eh, jadi sampai sini kita sampai mengkaji tentang rukun iman sampai yang keempat ya, pada Allah, pada malaikat, pada kitab dan pada Rasul. Selanjutnya kita akan membahas di kajian berikutnya, yaitu tentang ghaibiyah, yaitu tentang hari akhirat. Nah, mungkin demikian yang tadi saya berikan sedikit kesimpulan kurang lebihnya. Selanjutnya kita ada sesi pertanyaan. Ini alhamdulillah sudah ada yang bertanya melalui chat, yaitu dari Mas Sofyan, yaitu saya bacakan aja ya Habib ya. Eh, Monggo. Apakah konsep atau pemahaman Nur Muhammad yang berasal dari mimpi soleh atau dari ijtihad ulama dalam memahami dalil hadis yang terkait? Jadi apakah adanya Nur Muhammad itu apakah berasal dari mimpi atau dari ijtihad ulama atau dari dalil atau hadis? Sebagai orang awam, apakah kita dianjurkan untuk mempelajarinya? Mungkin itu Habib. Saya beberapa hari ini banyak orang-orang itu inbox-inbox saya masalah Nur Muhammad ini. Saya rasa masalah Nur Muhammad ini orang-orang awam tidak perlu untuk meyakininya karena tidak wajib untuk dia. Karena makna Nur Muhammad adalah cahaya Rasulullah SAW. Masalahnya bukan ini, akan tetapi di dalam sesuatu yang lebih mendalam daripada itu ya. Karena banyak daripada orang-orang itu meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu diciptakan daripada cahaya. Lalu akhirnya, kalau daripada cahaya tidak ada bedanya antara Nabi Muhammad itu dengan malaikat. Yang saya tahu Nabi Muhammad itu hakikatnya adalah manusia, akan tetapi mempunyai sifat atau spek yang jauh daripada manusia pada umumnya. Tapi beliau manusia,
Karena itu diutus menjadi Rasul dan kita diperbolehkan dan kita bisa untuk mengikuti beliau. Hakikat Nabi Muhammad bukan hakikat nur, bukan hakikat apa namanya nur. Kemudian hal ini kalau kita lebih menciptakan lagi, ada sedikit pertentangan dengan masalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Setelah meyakini bahwasanya hakikat Nabi Muhammad adalah nur, kemudian nur ini diciptakan awal daripada makhluk-makhluk yang lain. Maknanya sebelum menciptakan alam semesta, Allah itu menciptakan Nur Muhammad dulu, menciptakan Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini apa? Oh, Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad dulu. Ini hal semacam ini tidak bisa diketahui dengan akal. Ini mesti dengan apa namanya? Dengan dalil ya. Dalil masalah ini tidak kuat. Walaupun ada di beberapa kitabnya Habaib, ada itu. Di antara maulid di dalamnya, di antaranya adalah dalam maulid Simput Duror ada. Hal ini tidak ada kaitannya dengan akidah, tapi perlu dalil. Maknanya orang yang meyakini Nabi Muhammad diciptakan paling awal tetap ahli sunnah. Yang mengatakan ada makhluk sebelum Nabi Muhammad yang diciptakan juga ahli sunnah wal jamaah. Kemudian nanti di antara pembahasan Nur Muhammad ada yang melewati kita. Mereka mengatakan Nur Nabi Muhammad itu kodim. Saya berjumpa di Malaysia. Ada yang mengatakan semacam itu. Ketika saya tanya lagi, untuk kodimnya, kodim fi ilmillah. Bilang, ilmu Allah itu ta'aluknya dengan maklumat. Apa yang ada ilmu Allah itu bukan mesti perkara yang wujudi. Akhirnya, banyak dari yang saya temui di Indonesia atau di Malaysia, di kota-kota yang lain, itu mengatakan Nabi Muhammad itu kodim. Sama seperti apa namanya Allah lah. Tapi pada saat itu, dia bertentangan dengan hal-hal yang dikatakan sebagai basic-basic akidah ahli sunnah wal jamaah dan bisa keluar daripada ahli sunnah. Bisa keluar daripada apa namanya ahli sunnah. Ada lagi yang mengatakan Allah menciptakan Muhammad, kemudian diambil sedikit daripada Nur Muhammad ini untuk menciptakan alam semesta lagi. Ini pun sebenarnya perkara yang bagus. Tapi ketika kita masuk lebih mendalam, ada hal-hal yang aneh. Ada orang tanya, murid saya tanya kepada saya bahwasanya, loh Habib, kalau semua diciptakan daripada selain Allah lah ya, alam semesta diciptakan daripada Nur Muhammad. Dan di antara alam semesta adalah setan dan iblis. Masa setan dan iblis diciptakan daripada Nur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kan tidak. Kan tidak. Saya rasa masalah Nur Muhammad ini juga perlu kita kaji. Karena saya rasa masalah ini ada hubungannya dengan filsafat wujud ya, yang mungkin tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Walaupun masalah Nur Muhammad bisa ditafsirkan sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah, bisa, dan saya mampu untuk itu. Tapi saya rasa dalam level akidatul awam dan orang-orang awam tidak perlu untuk mempelajari masalah macam ini karena terlalu jelimet, terlalu susah untuk melihat efek-efek daripada masalah ini. Dan wallahu a'lam, setakat ini saya masih belum mendengar ada orang bisa untuk menjelaskan masalah ini di Nusantara atau saya ya dengan benar. Karena itu potensi Anda belajar masalah ini dengan guru itu banyak salahnya. Better ditinggal masalah ini dan fokus dengan akidatul awam. Karena di dalam akidatul awam itu tidak ada masalah Nur Muhammad. Kenapa? Karena memang itu tidak wajib diyakini, bukan daripada akidah. Wallahu a'lam. Tidak tahu, saya tidak tahu kenapa seminggu 2 minggu belakangan ini banyak sekali orang-orang inbox saya di Facebook dan di Telegram masalah Nur Muhammad ini. Saya tidak tahu kenapa ya. Mungkin nanti perlu saya tulis sedikit masalah apa namanya masail. Silakan. Matur nuwun sangat Habib. Wah ini sepertinya Mas Sofyan nih kok pas dengan isu-isu yang berkembang di Malaysia ya sampai Habib akhir-akhir ini. Kebetulan juga karena masuk di inbox seperti itu, jadi Oh beberapa hari ini ada apa seperti ini, jadi sekalian tanya apakah itu perlu untuk kita pelajari atau sebagai orang umum sebaiknya meninggalkan iya, aja. Sebenarnya nggak usah ikutin ya, itunya ya. diskusinya. Oke, matur nuwun Mas Sofyan dan Habib yang sudah menjawab.
Karena ingat apa di kajian Manhajus Sawi itu kalau ada yang bertanya itu yang dapat manfaat 4 orang. Satu yang bertanya, keduanya yang menjawab, dan ketiganya yang mendengarkan. Mendengar. Eh, Yang keempat lagi lupa saya. Tapi pernah dengar itu dari Habib Habib Ali Alkaf yang ngajar dulu. Ya, ya. Jadi yang bertanya itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya ini karena belum ada yang bertanya lagi, jadi saya ingin bertanya Habib. Tadi disebutkan oleh Habib adanya nabi-nabi yang selain 25 rasul itu kita tidak mesti yakin, tapi apakah boleh kita yakin? Artinya keyakinan kita itu hah? Boleh, tidak ada masalah. Kan saya katakan tidak mesti yakin. Tidak mesti yakin. Tidak, Oke. hanya bukan mesti tidak yakin, itu berbeda. Ah, oh, oke, siap. Bukan kan mesti tidak yakin, tapi tidak mesti yakin dengan mana Hmm, Anda boleh yakin, Anda boleh tidak. Kata-kata ini Pak Geri, banyak orang itu tidak paham. Saya hmm, itu pernah berdebat dengan satu orang itu, saya bilang tidak mesti, dia pahamnya mesti tidak. La haula wala quwata illa billah. hmm. Bedakan antara tidak mesti dan mesti tidak. Tidak mesti yakin, maknanya Anda boleh yakin, Anda Ya, boleh tidak. jadi tidak Mesti dilarang ya. yakin dan dilarang untuk yakin. Ah, ya, ya. Matur nuwun Habib, terima kasih Nah, banyak. Ini masih ada kesempatan untuk bertanya nggak nih? Sudah 11. Kalau ada lagi yang ingin bertanya silakan. monggo saya manut saja. Jadi apa ya kita merasakan apa kajian yang diberikan oleh Habib selama itu sangat bermanfaat sekali buat kita ya, terutama hal-hal yang wajib kita pelajari dan yang apa yang mana yang mesti dan yang bukan Saya baik. itu Jadi, saya itu akhir-akhir ini tuh saya tuh kayak paham sesuatu. Ini mungkin sharing sedikit ya. Bahwasanya orang awam pada zaman sekarang itu lebih susah masuk surga daripada orang awam zaman dahulu. Karena zaman-zaman internet semacam ini, zaman keterbukaan informasi semacam ini, akhirnya masalah agama ini mudah untuk didapatkan. Gitu. hmm, Tapi untuk kebenaran masalah itu susah untuk diverifikasi. Jadi banyak orang itu ketika membaca masa di internet agama dia kira itu benar, padahal tidak benar. Hal semacam ini ya. Pentingnya untuk mencari guru yang benar, mencari guru yang sesuai. Karena ketidaktahuan Anda menganut akidah yang tidak benar tidak menjadi udur di hadapan Allah untuk memaafkan Anda karena meyakini akidah yang tidak benar. Loh, saya tidak tahu ya Allah tidak benar. Bukankah aku sudah memberikannya akal? hmm, Akal adalah dalil bagi Allah, hujah bagi Allah ketika orang berjatuh kepada akidah-akidah yang tidak benar. Wallahu a'lam. Apa yang kita ajarkan di sini minimal sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang mana hal ini mungkin tidak didapatkan oleh ribuan bahkan ratusan ribu orang selain panjenengan. Wallahu a'lam. Karena saya itu banyak berjumpa dengan orang-orang itu setelah saya cek banyak akidah-akidah mereka tidak sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Cuma kita sebagai ahli sunnah tidak boleh untuk mengorek-ngorek akidah, tidak boleh. Tidak hmm, boleh kecuali nampakkan, kita komentari, kita korek-korek, tidak boleh. hmm. Ya, matur nuwun sangat Habib. Sama-sama. Eh, ini ya sudah 11.31, sudah 90 menit kita ini. Biasanya kita Alhamdulillah. ngaji selama 90 menit. Oh, ada lagi nih. Oh, ini dari Mas Zurasni Zainal Abidin. Ada diskusi di sebuah forum bahwa Buddha itu juga nabi. Bagaimana menyikapinya, Habib? Tidak wajib diyakini. Tidak Oh, wajib diyakini. Sama ya, kita pun pernah 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 dengar itu ya. Ini katanya ada 7 orang profesor meneliti artifak-artifak yang peninggalan Buddha. Ternyata banyak peninggalan Buddha itu mengisyaratkan kepada Rasulullah SAW. Katanya ada orang namanya Ahmed mempunyai ibu namanya Aminah, kemudian akan naik ke langit menggunakan kuda bersayap buruk ya. Dia mengatakan sifat-sifat Nabi. Ya ini ada kemungkinan, memang ada kemungkinan Buddha itu adalah Nabi. Akan tetapi diselewengkan oleh apa namanya? Diselewengkan oleh pengikutnya. Akhirnya malih disembah. Dan memang ya, kalau Anda melihat sejarah Buddha, Anda akan melihat Buddha itu semacam orang-orang sufi, orang-orang soleh ya, nih. Riyadhah, puasa, itu, ini, ya, ini saya rasa semacam orang-orang soleh ya, ini semacam orang-orang soleh. Akan tetapi
hal itu tidak wajib kita yakini. Ya ini mungkin Nabi, mungkin tidak, tapi Anda meyakini itu Nabi, tidak wajib. Anda meyakini Buddha adalah Nabi, tapi diselewengkan akidahnya dengan daripada penelitian Anda sendiri, tidak ada. Diselewengkan gitu. Tidak ada masalah, karena ada Islam bisa mengakomodirnya. Karena kita meyakini bahwasanya jumlah Nabi dan Rasul itu ada lebih daripada 100.000 orang. Oh, saya pernah baca, Aristoteles loh Nabi. Aristoteles itu apa namanya Nabi. Ya, Anda boleh percaya, Anda boleh tidak. Yang penting apa yang dibawa oleh Aristo tidak boleh bertentangan dengan akidah Islam. Yang wajib Anda yakini hanya 25 Nabi dan Rasul sahaja. Oh, ada lagi yang Nabi. Siapa? Ahmad Musaddiq. Apakah boleh? Tidak boleh itu. Karena datang setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Monggo. Ya, matur nuwun sangat Habib. Ini mungkin ada Tapi satu lagi nih, mungkin yang terakhir ya. Ini dari Mas Azmi. Perlukah seorang Muslim meyakini kewalian seseorang? Kemudian bagaimana melihat ciri kewalian seseorang? tidak wajib meyakini kewalian seseorang. Seorang Muslim hanya wajib untuk meyakini ada wali. Allah mempunyai wali. Aulia apa namanya? Apa itu? Dalam ayatnya itu layak apa namanya? Eh, para wali-wali Allah itu tidak bersedih, walahum apa namanya, walahum yahzanun, mereka tidak bersedih. Wali itu ada, tapi untuk meyakini oh Pak Geri itu wali, saya tidak yakin. Itu tidak berdosa, itu tidak berdosa, itu tidak berdosa. Kenapa? Karena di sini kita tidak wajib untuk meyakini seseorang itu wali. Kalau namanya Pak Geri ada di dalam Al-Quran dan disebutkan Pak Geri itu wali, saya wajib meyakininya. Nah, sedang Pak Geri ini tidak ada dalam Al-Quran. Kenapa kok saya wajib untuk meyakini? Ini pertanyaan. Pertanyaan yang sangat penting sekali ya, karena kita lihat itu banyak beberapa nama terkenal itu diyakini sebagai wali. Sama ada di Indonesia, sama di luar Indonesia. Kita lihat beberapa orang sama ada daripada kiai atau daripada habib itu diyakini sebagai wali. Saya biasanya orang yang tidak terlampau percaya hal-hal semacam ini. Karena apalagi kalau dikatakan orang ini selain wali punya karomah. Saya akan menolak hal-hal semacam itu. Karena banyak orang-orang itu melebih-lebihkan. Dan apakah saya berdosa? Tidak. Tidak. Karena meyakini seseorang wali itu bukan syarat keimanan seseorang. Paling pol, Anda cuma tidak mendapat berkah daripada wali itu. Tidak ada masalah kalau memang dia benar-benar wali, ada yang mendapat berkah daripada dia. Dan tidak ada masalah ya, tidak mendapat berkah daripada wali, masih banyak wali-wali yang lain yang akan mendapat berkah, yang akan memberikan berkah kepada Anda. Masalahnya kalau Anda mengingkari 25 nabi dan rasul, karena banyak sekali orang-orang itu yakin ini wali. Oke lah, ketika dia itu wali, memang benarlah wali, terbuktikan dia itu wali, boleh Anda kritik, tidak ada masalah. Kalau dia mengatakan sesuatu yang salah, karena wali boleh salah, yang tidak boleh salah itu hanya nabi, hanya nabi. Hal-hal ini penting, saya tidak mau detailnya di sini, tapi apa yang saya katakan ini nanti Anda akan tahu betapa pentingnya di dalam dunia keilmuan. Wallahu Ih, matur nuwun Habib. Tadi saya sudah bilang yang tadi, tapi ada yang bertanya satu lagi nih. Boleh Habib? Oh, monggo, monggo. Ini dari Mas Hawil Abbas. Apakah benar jika kita sedang berkumpul dan menuntut ilmu, malaikat akan datang di dekat kita dan begitu juga dengan seorang yang mengajar Al-Quran? Terima kasih Habib. Mohon penjelasan. Ini Itu mungkin maknanya dalam datang keyakinan. depan kita itu maknanya malaikat akan lebih memperhatikan kita, lebih mendoakan hal-hal semacam itu. Hal-hal semacam itu dikatakan para malaikat akan membentangkan sayapnya kepada para penuntut ilmu, membentangkan sayapnya namanya menghormati para penuntut ilmu, hal-hal tidak ada masalah. Ya, terima kasih ya. Ini sudah terjawab ya. Alhamdulillah, terima kasih Habib atas ya kajiannya hari ini dan telah memberikan banyak masukan pada kita. Dan mudah-mudahan apa yang diberikan tadi bermanfaat untuk kita dan tentu saja sangat bermanfaat dan dapat kita hayati dan resapi. Ini kebetulan saya nemu lagi nih catatan saya waktu mengaji dengan kitab Al-Manhajus Sawi dengan Habib Ali Alkaf. Jadi manfaat orang yang bertanya itu ada 4.
satu orang yang bertanya, kedua orang yang ditanya, yaitu ustaz atau orang yang menjawab, kemudian orang yang mendengar, yang keempat adalah orang yang mencintai mereka. Jadi walaupun mereka tidak ikut mendengar dan tidak belajar, mendapatkan juga manfaat daripada berkumpulnya orang-orang yang sedang bermajelis. Itu. Allah. Jadi demikian kajian kita hari ini. Selanjutnya kita akan apa, untuk kajian yang berikutnya sudah ditentukan harinya, yaitu tanggal 18 Februari ya, Bib ya. Hari Minggu, hari Ahad, jam eh, 20 waktu Indonesia Barat atau jam 14 waktu Eropa. Jadi mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan untuk bertemu lagi pada bulan Februari. Ya, sudah Terima didaftar. Oke. Terima kasih banyak Habib kasih atas lagi. semuanya dan ya dimohon doanya untuk keberkatan ilmu kita hari ini. Monggo Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Ya Rabbana la nusikan Amin. anta kita ala nafsik. Amin. Falak hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli Amin. waqtin. Wasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarital arda wa man alaiha wa anta khairul warithin. Amin. Allahumma nastahfiduka wa nastaudiuka adyanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana kulla syai'in ma ta'ana. Allahumma ja'alna wa iyyatika nafika wa amanika wa Amin. iyyadik Amin. wa jabbarin anid wa di baghin wa di hasadin wa min syarri kulli syar'inaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma afiati wa salam wa aqiqna bi taqwa wal istiqamah irna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa auladina wa masyayikhina wa ikhwanina fid din wa liman habbana fi kulli man ahsana ilaina muslimina wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ala alihi wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa asrafuna salihun. Allahumma adkhil niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Walidayah walidawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib atas kajiannya dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan juga saya mohon maaf kepada semua peserta atas tadi kesalahan teknis karena linknya kita berubah Zoom-nya. Mudah-mudahan kita dapat istiqomah terus mengaji dan bertemu nanti di bulan Februari tanggal 18 insya Allah. Kita tutup saja doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Jumpa lagi insyaallah bulan depan. Jumpa lagi nggih. Insyaallah. Mohon doanya selalu Habib. Oke, sami-sami. Saya tutup Pamitan nggih. dulu.